nama saya Cynthia Besti dengan NIM 209190056. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, saya akan menjelaskan peta konsep mengenai makalah yang telah kami diskusikan dari makalah kelompok 1 sampai makalah kelompok 6. Adapun makalah yang telah kami diskusikan, judulnya adalah 1. Hakikat bimbingan dan konseling. 2. Fungsi serta ruang lingkup bimbingan dan konseling anak usia dini. 3. Strategi pendekatan teknik dan asas BK. 4. Karakteristik perkembangan anak usia dini dan permasalahan anak usia dini. 5. Teknik-teknik perkembangan individu anak usia dini. Dan yang keenam, faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Langsung aja saya akan menjelaskan peta konsep mengenai makalah yang telah kami diskusikan tersebut. 5, 4, 3, 2, 1. Hakikat bimbingan dan konseling. Di sini ada pengertian hakikat bimbingan dan konseling itu ialah bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Di sini juga ada tujuan hakikat bimbingan dan konseling itu ada untuk lebih mengenal dirinya, kemampuannya, seperti kebiasaan dan kesenangannya. Lalu ada mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Kita maksud dari sudut orang tua, hakikat bimbingan dan konseling itu ada 1. Membantu orang tua agar mengatasi, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak usia dini yang dihadapi dirinya dengan situasi keluarganya. Di sini ada juga prinsip bimbingan dan konseling itu 1. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anaknya yang menghadapi masalah saja. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang kelima, kegiatan bimbingan konseling membaca seluruh kemampuan pembimbing anaknya. Fungsi serta ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini. Fungsi bimbingan konseling anak usia dini itu ada 4. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini ada 3. Yang pertama, bimbingan sosial pribadi, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Bimbingan pribadi sosial itu mempraktikkan keterampilan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal dengan cara menegosiasikan peran, memperoleh keberuntungan saat bermain, dan atau mengapresiasikan perasaan ke teman yang lain. Kedua, bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu mengembangkan suasana saat belajar mengajar agar
kondusif, terhindar dari kesulitan belajar. Yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan karir itu terbagi menjadi 8 bimbingan. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Yang kedua, kecerdasan matematis logis. Yang ketiga, kecerdasan spesial. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kelima, kecerdasan musikal. Keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Itulah tadi dari fungsi serta ruang lingkup bimbingan anak usia dini. Strategi pendekatan teknik, asas-asas dan bimbingan konseling. Pendekatan strategi bimbingan konseling itu ada pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif. Asas-asas bimbingan konseling. Samsu Yusuf dalam pendidikan normal mengemukakan bahwa keterlaksanaan dan keberhasilan layanan BK sangat dibantu oleh asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan konseling anak usia dini itu ada 5 asas. Yang pertama, asas kesukarelaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas keberhasilan. Yang keempat, asas kegiatan. Dan kelima, asas kekinian. Itulah tadi dari strategi pendekatan teknik dan asas-asas bimbingan konseling. Karakteristik perkembangan anak usia dini dan permasalahan anak usia dini. Di sini ada karakteristik perkembangan anak usia dini. Itu ada perkembangan moral, perkembangan fisik. Perkembangan moral anak usia dini itu mampu merasakan kasih sayang melalui rangkulan dan pelukan. Perkembangan fisik, ada pertumbuhan fisik yang cukup besar. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu mengajukan pertanyaan. Dan keempat, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu bisa membedakan rasa. B. Permasalahan pada anak usia dini. Permasalahan anak usia dini itu ada egosentrisme. Egosentrisme itu lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Permasalahan anak usia dini selanjutnya ada maladjustment. Maladjustment itu individu penyelesaian dirinya buruk disebut maladjustment. Anak yang demikian sering sebagai anak yang bermasalah. C. Anak mulai menyukai permainan sosial. D. Perkembangan sosial. Emosi anak mulai sudah terbentuk dan tampak sebagai bagian dari kepribadian anak. Karakteristik anak usia 7-8 tahun ada perkembangan kognitif dan B. perkembangan sosial. Itu adalah karakteristik perkembangan anak usia dini dan permasalahan anak usia. Teknik-teknik dasar pemahaman individu anak usia dini. Pemahaman individu merupakan awal dari kegiatan bimbingan dan konseling. Tanpa adanya pemahaman individu, sangat sulit bagi guru. Pemahaman individu secara non-tes itu ada 8. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, angket. Yang keempat, sosiometri. Kelima, catatan anekdot. 6, inventory. 7, biografi atau autobiografi. 8, daftar cek masalah. Pemahaman individu dengan tes itu ada 4. Yang pertama, tes integrasi umum. 2, tes bakat. Ketiga, tes kepribadian. Dan 4, tes hasil belajar. Itulah tadi teknik-teknik dasar pemahaman individu anak usia dini. Faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Pengertian permasalahan anak usia dini itu, permasalahan anak adalah suatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul dari ketidaksadaran maupun kesadarannya. Jenis-jenis permasalahan anak usia dini itu ada agresif, penakut, hiperaktif, gagap,
tantrum, dan pemalu. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini itu ada faktor internal dan eksternal. Teknik penanganan permasalahan anak usia dini dengan cara latihan, permainan, saran dan nasihat, pengondisian, dan terakhir model dan peniruan. Itulah tadi faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai peta konsep makalah yang telah kami diskusikan dari makalah 1 sampai makalah ke-6. Sekian, terima kasih. Dadah!